Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Sehat-sehat semua kan? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan ya. Di videoku kali ini saya mau bahas Miana lagi. Ternyata masih banyak yang terobsesi untuk memiliki Miana cantik, tapi tidak bisa cara nanamnya. Sudah beli mahal-mahal, beli di online. Ternyata memang tidak ada akarnya ya teman-teman. Kalau saya kirim berupa stek batang, itu banyak komentar, Mbak, saya tidak bisa cara nanamnya, gimana caranya biar bisa nanti tumbuh akar, berapa lama, dan bagaimana bisa menjadi seger seperti punyanya Mbak. Sebenarnya untuk menanam Miana itu mudah, meskipun dikirim hanya stek batang, nanti kalau sudah di tempat dia nanti juga akan seger seperti ini. Nah, bagaimana kalau kondisinya mati? Kalau Miana berupa stek batang, kalau mati sih ya pasti mati, soalnya kan memang belum hidup ya teman-teman. Nanti rontok daun juga pasti, layu juga pasti. Yang penting tangkainya itu masih segar. Kalau tangkainya masih segar itu masih bisa ditanam. Nah, di videoku kali ini saya akan membahas kesalahan fatal yang sering dilakukan saat pertama kali menanam stek Miana. Apa saja ya, langsung saja kita simak videonya. Tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel saya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, dan jangan di skip, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Biasanya saya kirim berupa stek batang, itu kan panjang sekitar 25-30 cm ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Biasanya daun-daunnya kan banyak rontok, hanya yang tinggal atasnya saja ya, tapi batangnya kan masih seger. Nah, itu kalau nanam itu bagusnya dipotong jadi dua seperti ini ya teman-teman. Nah, dipotong jadi dua seperti ini. Kalau misalkan langsung ditancapkan apa nggak bisa? Bisa sih, cuma kalau batangnya tua itu berakarnya lebih lama daripada batang yang muda kayak gini. Saya sering menyarankan untuk menanamnya di tempat yang teduh dulu ya teman-teman. Kenapa? Kalau biasanya kalau langsung di tempat yang full sinar matahari, dia nanti akan layu. Nah, ini saya punya contoh yang baru nanam. Ini layu ya teman-teman, seperti ini. Apalagi kalau tangkainya kecil-kecil, muda-muda banyak yang layu kayak gini kalau kena sinar matahari. Tapi kalau tidak terkena sinar matahari, nanti dia tetap segar meskipun tidak kehujanan gitu ya, tidak kehujanan dia tetap seger. Nah, ini contohnya saya sudah punya yang letoy banget kayak gini. Ini jenis bolu nanas ya, ini bolu nanas, jadi tangkainya itu cenderung berair. Nah, seperti ini, sangat letoy sekali. Dan kesalahan fatal bagi pemula biasanya itu langsung disiram. Terlihat layu dia langsung siram terus. Nah, sebenarnya kalau siram terus itu justru mengakibatkan busuk batang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau Miananya cepat berakar, jadi jangan sering disiram ya. Intinya gitu, jangan sering disiram. Apalagi kalau tanahnya masih basah seperti ini. Ini bisa dilihat dari perkembangan hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Meskipun hari pertama letoy banget, hari kedua sudah mulai seger, dan hari ketiga dia sudah mulai tegak berdiri. Ini tidak saya siram sama sekali ya teman-teman dari mulai tanam awal. Tapi syaratnya tanahnya memang sudah basah ya teman-teman, basah seperti ini. Kalau tanahnya kering ya disiram. Kalau tanahnya sudah basah dari awal, kita tidak perlu siram-siram lagi. Kalau skala besar, teman-teman bisa menggunakan teknik sungkup seperti ini. Kenapa? Kalau teknik sungkup seperti ini, mulai dari tancap awal sampai akhir dia tidak layu. Dan juga tidak terkena hama, penyakit seperti belalang gitu ya, tidak ada hamanya. Jadi cepat sekali berakar. Nanti untuk membuka sungkupnya itu setelah 1 minggu biasanya ya. Nah, kalau sudah segar seperti itu, apakah sudah berakar? Jawabnya belum ya teman-teman. Jadi kita belum bisa ngasih pupuk, belum bisa pindahkan ke tempat yang full sinar matahari, belum ya. Jadi kita tunggu sampai benar-benar kuat. Kuat artinya gimana? Jadi sudah tidak letoy banget, sudah ada tunas baru, tunas dari daunnya yang baru, yaitu namanya nanti kalau kita cabut biasanya sudah berakar. Kalau kita nanam, apakah nggak bisa dihujan-hujankan?
bisa ya teman-teman. Tapi jangan full langsung kehujanan los itu jangan ya, soalnya kalau terlalu banyak air dia nanti juga akan busuk batang. Biasanya kalau kita nanam di bawah pohon itu tidak masalah, dia juga malah cepat untuk berakarnya. Kalau saya biasa saya taruh di bawah seperti ini, ditaruh di bawah rak bunga atau apa gitu ya, soalnya kan masih nanam baru. Tapi kalau sudah berhasil tumbuh seger baru saya pindahkan di tempat yang full sinar matahari dan kehujanan. Kenapa nggak bisa langsung dikenakan full sinar matahari? Kalau langsung full sinar matahari nanti malah letoynya kelamaan, segernya itu lama ya teman-teman. Jadi letoy terus, jadi untuk berakarnya itu lama. Nah seperti ini contohnya, ini belum berakar. Nanti kalau sudah berakar baru kita pindahkan ke tempat yang full sinar matahari dan full kena hujan. Ini saya sudah punya contoh yang kena sinar matahari dan hujan. Seperti ini kalau sudah berakar, kalau dihujan-hujan kan dia malah cepat berkembangnya ya. Terus kapan bisa dilakukan untuk pemupukan? Kalau sudah dipindahkan ke tempat yang kena sinar matahari, kena hujan, itu baru bisa kita pupuk. Pupuknya pakai apa? Kalau saya, menurut saya sih pupuk apa saja bisa dipakai, tapi bagusnya kalau cepat lebat itu pakai pupuk kandang ya teman-teman. Kalau pakai NPK itu bagus, coraknya juga bagus, cuma dia nanti cepat berbunga daripada dengan pupuk kandang. Kalau pupuk kandang itu rimbun daun, cuma untuk coraknya tidak bisa maksimal. Jadi kita harus sering observasi pencahayaan, harus kena sinar matahari ataupun kurang dari sinar matahari itu harus sering kita cari istilahnya apa ya, titik temunya gitu ya. Kadang ada ya tanaman miana yang tidak mau terkena sinar matahari, kadang pula ada yang mau kena sinar matahari full. Kalau sudah dihujan-hujankan biasanya nanti cepat sekali ada hewan-hewan seperti belalang yang makan daunnya, soalnya daunnya sudah mulai seger. Jadi kita harus sering semprotkan pestisida seperti obat belalang atau apa itu 1 minggu sekali ya, harus rutin. Soalnya kalau enggak bolong-bolong kayak gini, sobek-sobek, tapi nggak tahu entah itu dimakan apa, itu kan kita nggak tahu entah itu dimakan ulat ataupun belalang. Jadi kita harus sering semprot dengan pestisida setidaknya 1 minggu sekali. Mungkin teman-teman di sini juga sama seperti saya, untuk mendapatkan corak yang menarik itu susah ya. Kadang di penjualnya itu coraknya bagus, tapi di tempat kita berubah nggak bisa sebagus yang di tempat penjualnya. Seperti ini misalnya gergaji ya, gergaji ada yang tengahnya pink, ada yang tengahnya sedikit kuning. Kalau di tempat saya seperti ini. Jadi kita harus observasi, soalnya setiap daerah itu punya iklim dan cuaca masing-masing beda-beda. Seperti bolu pandan contohnya, dia nggak mau kena sinar matahari full. Kalau terkena sinar matahari full coraknya akan pudar. Jadi kita harus observasi tentang bagaimana cara untuk memberi corak miana itu lebih bagus. Jadi intinya di video saya kali ini yaitu untuk menanam miana, pertama kali tancap jangan sering disiram ya, jangan sering disiram, karena ibu-ibu atau bapak-bapak yang beli pertama kali beli setek batang biasanya kalau sudah layu dia siram-siram terus, dia berobsesi agar miananya cepat seger, tapi ternyata itu salah fatal ya teman-teman. Miana itu memang butuh banyak air, tapi ada tapinya ya teman-teman. Tapi kalau sudah hidup, kalau sudah berakar dan sudah segar itu memang butuh banyak air. Kenapa? Kalau tidak banyak air biasanya siang, apalagi teriknya sangat panas, dia nanti akan layu. Jadi harus sering disiram setidaknya kalau miana itu 2 kali sehari, siang dan sore atau pagi dan siang. Sangat mudah sekali kan teman-teman. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.